Ketika Yesus selesai memberikan perintah kepada ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan berkhotbah di kota-kota mereka. Sekarang, ketika Yohanes yang ada di penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Kristus, ia mengirim pesan melalui murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu yang lainnya?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Pergi dan beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan Injil. Dan diberkatilah orang yang tidak tersandung olehku." Dan setelah mereka pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Apa yang ingin kamu lihat di padang belantara? Sebatang bulu yang digoyang angin? Kamu pergi untuk melihat apa? Seorang yang berpakaian halus? Mereka yang berpakaian halus itu ada di istana-istana raja. Untuk melihat apakah kamu pergi? Seorang nabi? Ya, aku mengatakan kepadamu, ia bahkan lebih besar daripada seorang nabi. Sebab dialah orang yang tentangnya telah tertulis, 'Lihat, aku mengirim utusanku mendahuluimu. Ia yang akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu.' Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Akan tetapi yang paling kecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Sejak zaman Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga menderita kekerasan, dan orang-orang yang kejam itu melakukannya dengan paksa. Sebab semua nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai zaman Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Namun dengan apakah akan kubandingkan generasi ini? Mereka itu seperti anak-anak kecil yang duduk di tempat-tempat umum, yang memanggil teman-temannya dan berkata, "Kami meniupkan seruling untukmu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka cita, tetapi kamu tidak berduka." Karena Yohanes datang tanpa makan, juga tanpa minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan roh jahat." Akan tetapi, ketika Anak Manusia datang lalu makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihat, seorang yang rakus dan pemabuk, teman para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa." Akan tetapi, hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Kemudian Yesus mulai mencelah kota-kota tempat dia melakukan paling banyak mujizat, karena mereka tidak bertobat. "Celakalah kamu, Korazim! Celakalah kamu, Betsaida! Sebab jika mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu juga terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertobat dengan berpakaian kabung dan abu. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa pada hari penghakiman, Tirus dan Sidon akan lebih bisa menanggungnya daripada kamu. Dan kamu, Kapernaum, akankah kamu ditinggikan sampai ke langit? Tidak, kamu akan diturunkan ke dunia orang mati, sebab jika mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu itu terjadi di Sodom, kota itu akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, tanah Sodom akan lebih bisa menanggungnya daripada kamu. Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku memuliakan Engkau, Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, bahwa Engkau menyembunyikan semua ini dari orang-orang yang bijaksana dan pandai, dan mengungkapkannya kepada anak-anak kecil. Ya Bapa, karena seperti itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan setiap orang yang dikehendaki sang anak
untuk mengungkapkannya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu mudah, dan bebanku pun ringan.